ras, suku, golongan, tetapi untuk seluruh alam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi yang sempurna dan paripurna yang dapat kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmaina Ayuni. Saya Nur Hikmah, saya Harjanti. Saya April Dahlan. Saya Aldi Firmansyah Putra. Saya Novita Rahmawati. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada April Dahlan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Pengertian pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian pergaulan bebas menurut dalam pandangan Islam dan penahli. Menurut pandangan Islam, pengertian pergaulan bebas menurut Islam ialah cara berteman tanpa batas yang dilakukan seseorang baik dalam berbicara ataupun berperilaku sesuai ajaran Islam. Baik, itulah penjelasan dari April Dahlan. Selanjutnya penjelasan dari Aldi Firmansyah. Kepada Aldi Firmansyah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Baik, selanjutnya Tono. Pergaulan bebas adalah gejala paralogis sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial. Baik, selanjutnya nomor 3, Simanjuntak. Pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik dalam undang-undang maupun hukum agama. Baik, selanjutnya pengertian zina dalam KBB atau pergaulan artinya menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat bebas berarti lepas tidak terikat. Baik, terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari Aldi Firmansyah Saputra. Selanjutnya penjelasan dari Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Zina dalam pandangan hukum di Indonesia. Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang manusia yang terikat perkawinan sebelumnya. Zina merupakan salah satu dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu alasannya. Di dalam aspek kehidupan bagi baik itu di dalam agama, sosial dan budaya menyatakan bahwa perbuatan zina tidak manusia. Perzinaan dalam KUHP telah diatur menjadi 3. Yang pertama, zina yang dilakukan karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, perzinaan yang dilakukan karena adanya paksaan secara psikis. Dan ketiga, perzinaan yang dilakukan karena adanya unsur suka dengan suka. Kasus perselingkuhan perzinaan telah diatur pada pasal 284 KUHP yang berbunyi pelaku zina dihukum selama 9 bulan lamanya. Laki-laki yang beristri berbuat zina sudah diketahuinya pasal 27 dan perempuan yang bersuami melakukan zina pada pasal 27 pada waktu yang bersamaan bahwa seorang laki-laki hanya dapat terikat perkawinan dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat terikat perkawinan dengan satu lelaki saja. Terima kasih. Selanjutnya, zina dalam pandangan hukum Islam. Di dalam agama Islam khususnya yang sangat tertutup dan merupakan tindakan kejahatan yang disebut dengan jarimah. Allah dengan tegas melarang perzinaan dalam halnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Dari ayat tersebut, mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya pasti sangatlah berbahaya. Dengan adanya larangan, pasti ada sebuah firman yang menjelaskan tentang Dengan adanya larangan, pasti juga ada sebuah hukuman jika ada yang melanggar larangan tersebut. Terdapat dalam Al-Quran ayat 2 surah An-Nur yang artinya perzinaan antara perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk 100 kali, dan janganlah kamu merasa belas kasih terhadap keduanya sehingga mencegah kamu menjalankan perintah Allah. Hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah kamu menjatuhkan sanksi mencambuk mereka di hadapan orang-orang yang beriman.
Sedangkan di dalam as-sunnah, hukum terhadap pelaku zina disandarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah, hukumlah diriku. Ambillah, hukumlah diriku." Allah telah memberikan jalan bagi mereka wanita-wanita yang berzina. Hukuman bagi wanita dan laki-laki yang masih lajang, hukuman perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang sudah menikah adalah dihukum dicambuk 100 kali dan dirajam. Sekian. Selanjutnya penjelasan dari Hardianti. Kepada Hardianti saya persilakan. Terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Kelompok kami mengangkat kasus dari kisah nyata di Aceh Timur, yaitu seorang wanita yang berzina yang berinisial RJ dan seorang lelaki yang berinisial TS di Aceh Timur. Wanita yang berinisial RJ yang dihukum cambuk atas kasus ikhtilat bermesraan dengan pasangan yang tidak sah. RJ dicambuk 100 kali karena selama persidangan dia mengakui perbuatannya. Sedangkan TS hanya dicambuk sebanyak 15 kali karena selama persidangan tidak mengakui perbuatannya sama sekali. Pada tanggal 30 September, TS divonis penjara selama 30 bulan di Mahkamah Aceh Timur. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari Hardianti. Selanjutnya penjelasan kesimpulan yaitu dari Nurvita Rahmawati. Kepada Nurvita Rahmawati saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC telah mengizinkan saya untuk berbicara. Dari materi kami dapat menyimpulkan zina dalam perspektif hukum, Islam berbeda dengan pengertian zina dalam KUHP. Dalam hukum Islam, zina merupakan hukum pidana yang dianggap dengan hudud atau had. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.